ada nama doang. Ada. Jarah apa tuh? Ya ada nama. Tangga mungkin mah. Kok ada nama doang. Kenapa Pak? Ini ke bawah kelihatannya agak jernih dia, Bawa Pak. beda kan? Atau mungkin vialnya Pak? Ini agak keruh juga mah Pak. Itu jernih. Nomor 1 tuh Ada. enggak, maksudku yang Nah, masukin dalam, kalau udah ditekan ya. Reset. Reset. pas sudah masuk ke dalam Pak. Ya. Reset ini kita memposisikan dia di posisi yang sebenarnya. Ya. Kalau udah kita apain, mesin sana, nah di aplikasinya kita atur lagi. Siapa mau jadi operator pertama? Hmm. Untuk aplikasinya namanya, ini nama aplikasinya, GC Real Time Analysis. Klik, nah, double klik. Nah, sebenarnya pas awal kita menghidupin nanti akan keluar jendela kayak untuk masuk ke halaman login itu, sama kayak di AS. AS kan ada kan Ada, Pak. halaman login tuh, nanti keluar halaman login. Nanti Admin. kita okein aja. Dia udah tertulis langsung admin. Kita okein aja, nanti akan keluar keluar atau muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini kita pasin ini. Pas awal itu dia bentuknya kayak gini. Kayak gini. Ya. Nah, yang ini kita tekan top dulu. Top. Kemudian kita pilih vacuum control. Nah, kalau misalnya pas kita ngidupin, pas kita buka aplikasi itu langsung muncul kayak gini, langsung aja kita pilih vacuum control. Kalau tidak muncul vacuum control, kita klik top sampai muncul ada tulisan vacuum control. Apa penjelasan Bapak kemarin kalau alat ini harus apa kondisinya? Harus stabil. Harus fa, Apa Pak? harus vakum. Enggak, itu kata Bapak kemarin. Kayak Iya dia kan? vakum control Nah, Pak. makanya kita Kontrol vakumnya Nah, tuh. kita klik vacuum control, kemudian kita pilih auto startup. Ini karena udah Bapak atur dari awal, soalnya ini alatnya kan udah lama nggak dihidupin, dia akan lama dia nanti. Kalau dia udah rutin kita pemakainya, dia akan sebentar. Karena ini udah lama nggak dipakai, baru kita gunakan hari ini, makanya kita apain. Sebenarnya kemarin udah Bapak apain juga. Seharusnya alat ini harus continue dipakai. Dipakai terus gitu Nah, Pak. agar di dalam tuh vakum dia, kalau enggak tuh apa dia? Jadi dia Udara. auto tuh untuk memvakumkan dia Pak. Iya. Kemudian kita klik advance. Untuk advance ini kita pastikan ini udah hijau semuanya. Kemudian yang jadi perhatian kita adalah nilai dari lower vacuum sama higher vacuum. Di sana. Kalau belum hijau tuh berarti kita nunggu aja berarti Pak. Ya, nanti hijau sendiri dia. Sama Kayak kayak AS, AS kan hijau tuh. Tapi AS kan nggak ada hal yang harus kita perhatiin kan. Yang penting hijau aja nanti oke kan. Kalau ini, yang ini kita perhatiin lower vacuum sama higher vacuumnya. Untuk nilainya, lower vacuum ini nilainya harus kecil dari ada catatannya? Ada di sini Pak. Ada? Di mana ya? Di penanda Pak. Nah, kalau nggak catat aja. Nilainya harus kecil dari 1,5 E plus 001. Tunggu Pak. Nilai lower Lower vacuum. Lower vacuum. vacuum. Nilainya harus kecil dari 1,5. Kecil Pak. Ya, kecil dari 1,5. Di sini Pak bikin. Dia ini kan kamu bikin 1,1 kan? Nah, dia kecil dari 1,5. Nanti 1,4 nggak boleh pula kata kalian kan? Padahal dia udah kecil dari 1,5 kan? Oh ada nak. Nilainya harus kecil dari 1,5. Bikin aja kecil tuh, tanda kecil tuh. 1,5 E plus 001 PA. Ini Pascal nih. Ini 10 pangkat tuh apa istilahnya? 10 pangkat min. Epsilon ya.
Ya kan epsilon Ya, kan E. 10 pangkat epsilon kan. Jadi 1,5 10 pangkat 1. Ya. Kalau untuk higher vacuum nilainya harus kecil dari 1,5 E min 003 PA. Jadi itu belum belum teratur berarti Pak. Itu 4 Pak. Menurut kalian mana yang lebih kecil? Udah terpenuhi atau belum? Belum. Kenapa belum? Jadi itu kecil dari 1,5 Pak. Itu tuh Yang sampai- height-nya tuh 4 Pak. E-nya berapa tadi kata Bapak? E-nya 1, Pak. Enggak yang 10. ini. Berapa aja? E min 0,01. itu yang ini nih, Oh. lower nih. Belum Kalau higher dicatatnya tadi lagi, berapa? Pak. Belum dicatatnya lagi Pak. E min 003. Oh, Pak. Oh, gimana? Oh. E min. Iya di Di sini bawah, aja di di bawah. bawah. tuh. Berapa, Pak? Gabungan dia. Gue kayak kuah, kayak kuah. E min Apa tuh? gitu. Itu 4,0 loh, Jess. Kalau belum Pak, Kita tunggu aja. Tunggunya berapa menit, Pak? sampai dia Itu ya berubah. Bapak nggak bisa Tadi dia mastiin. berubah sendiri gitu Ya, Pak. kalau misalnya alatnya kita pakai continue nggak berhenti itu sebentar cuma. Kalau udah lama nggak kita pakai bisa 1 harian. Berarti ntar dia berubah sendiri angkanya gitu Iya. Pak, tanpa kita mencet apa-apa gitu Iya. Pak. Jadi alatnya kerja sendiri. Kan ada sensor-sensor di apanya tuh kan. Nah, kalau udah terpenuhi baru kita lakukan namanya proses tuning. Tuning. Oh, tuning. Nah, tuning itu fungsi, iya, klik lah. Tujuan tuning ini untuk melihat performa dari alat kita, apakah memenuhi untuk kita melakukan injeksi atau tidak. Ya. Kemudian klik start auto tuning. Hidupin. Nah, ini kita tunggu aja. Yang di luar tuh sini aja dulu. Ini, Pak. Ya kita print dulu gambar ini. Ah, Apa namanya tuh? Print. Iya. Gambar. Oh, jadi kita ngeprint dia Pak. Ah, Kita lihat iya, kita kondisinya. ya klik. Tekan print. Udah 1 sampel. Belum. Ah, Lihat kondisinya lihat dulu. itu. Boleh nggak kita analisa apa enggak? Ini namanya HP LaserJet Professional P00, nggak ada kopi ya. Print jet. Oke, Pak. Enggak, ubah namanya dulu. Yang nggak ada kopinya. Ini, Pak. Tuh. Ada berapa yang mau injek? Ada 4, Pak. Kalian ada 8. 8, nanti besok kalian jelasin ke teman kalian berikutnya. Yang untuk tuning ini. Bikin 8. Ini 10. Dah. Bapak jelasin itu dulu. Ini ada penjelasannya juga. Jangan sensi yang pertama adalah kuning tuh kuning nggak Pak? Kalian tadi kayak Bisa kayak save tuning file as nah, bisa. Tuning file S. Itu dia. Iya benar. bawah. Dah. Ingat-ingat di mana kita nyimpannya, foldernya, ya. Ingat-ingat nama foldernya. Tuning Ah. 18. Ini tanggal berapa? Pemelepas. Sila Pak balik. Nah, itu Pak lakukan tuning patangan Berarti tuning itu sekali aja Pak. sekali Maksudnya pas di awal kita gunain alatnya. Save, Save. Pak. Nah, mana tuh? Bagikan satu-satu. Ini foto beda. Nah, untuk tuning ini yang kita perhatikan pertama detektor. Nih, besok kalian jelasin ke teman kalian. Mulu Pak. Detektor. Coret Pak. Ke siapa tadi? Itu yang perlu. Dicoret-coret. Terserah kalian, ya kalian pangan. Untuk kalian kan.
di taman dong kan. Nah, detektor nih nilainya harus kecil dari 2. Kecil 2. Harus kecil dari 2. Ya. Sekarang nilai kita berapa? 1,06. Itu berarti masih diterima. Ini artinya detektornya kalau besar dari 2 berarti detektornya kotor. Harus kita maintenance yang kata Bapak kemarin tuh. Tapi ada nih Pak. Ah, ini kan nggak besar dari 2 kan? Ngapain kita maintenance? Nah, kemudian nilai FWHM nih. Nah, ini kepanjangannya lebar setengah dasar puncak. Pernah kalian dengar istilah itu? Apel sih pernah juga istilahnya tuh. Oh yang dibagi 2. Iya, puncaknya bagi 2 tuh. Nah, nilainya 0,5 sampai 0,7 persyaratannya. Sampai 0,7. Ya. Nah, ini terpenuhi kan? 0,5, 0,5, 0,6. Ketiganya ini ya. Nilainya 0,5 sampai 0,7. Ada 3 nih. Kemudian kalau tidak di antara itu kita tunggu proses tuningnya. Kita ulangi tuningnya. Ya. Yang menyebabkan dia tidak Pak, kalau ini kan detektornya kotor Ya. Pak. Kalau ini Pak, Yang tadi itu bisa jadi ada udara dari luar masuk, jadi belum vakum kondisinya. berarti gitu. vakumnya. Ya. Kemudian nilai base peak-nya ini base PA nih. Ya kalian bahasa Inggris nanti nggak tahu mana apa ya. Base peak ini nilainya 18 atau 69. Nah, 18 ini MR dari H2O. Senyawa dari H2O. Ya. Kemudian 69 tuh senyawa dari PFTBA. P Papa, Fanta, PFT Tata, B Baba. A. FTBA-nya Pak. Ah, kepanjangannya perfluoro tributyl amin. Ah, udah Bapak bilang kemarin kan PFTBA tuh? Belum. Belum. PFTBA itu ada di dalam sana sebagai standar acuannya. Standar acuan. Nah. Butil amin. Butil ya guys, Ya. bukan 11 atau 69 nilainya yaitu 28. 28 itu senyawa dari MR dari siapa? Di udara unsur apa yang paling dominan? Nitrogen. Nah, jadi nitrogen yang di luar ini masuk ke dalam sistem kita karena bocor tadi itu. Ini nitrogen yang kebaca. Nah, nitrogen yang terbaca. Makanya kondisinya harus vakum. Kan dari awal-awal udah kita wanti-wanti harus vakum. Nah, kalau dia 28 keluar, nah kita cek-cek lah mana tahu ada yang longgar. Atau pas kita udah cek nggak ada yang longgar, kita tunggu aja dulu. Mana tahu masih ada udara terperangkap di dalam sistem kita. Nanti dia kan ngalir terus kan apanya. Nanti akan hilang gitu, akan vakum dia nanti. Paham? Kemudian nilai dari rasio. Nih. Nah, rasio dari M per Z 502. Nih. Nih. KM per Z 502 kan ini kan rasionya di bawah kan. Nah, itu nilainya harus besar dari 2. Nilainya harus besar dari 2. Nih rasio di M per Z 502. Nah, ini tulisannya M per Z nih. Nah, cari M per Z 502 mana? Ini kan? Nah, lihat rasio di mana posisinya? Paling bawah kan? Nah, lihat paling bawah berapa nilainya? 17. Ah, 17. Nilainya harus besar dari 2. Oh, ini besar. Ini yang untuk 502 aja. Hah? Iya. Yang jadi acuan kita 502. Ah, berdasarkan hasil tuning ini gimana alat kita kondisinya atau Bisa dipakai, performance-nya?
Berarti bisa kita gunakan untuk injeksi si sampel. Makanya kita lanjut ke injeksi sampel lagi. Ada yang mau ditanyakan terkait? Nah, yang baru datang tadi, awalnya kondisi alatnya seperti ini. Pas baru kita buka, ada namanya GC Real Time Analysis. Klik Data Acquisition. Klik. Nah, kalian udah pernah sebelumnya klik Data Acquisition kan? Di mana? ACLC. Kalau Data Acquisition itu berarti kita ngapain kita? Buat method kita lagi. Makanya caranya klik file, new method file. Nah, ini Bapak jelasin ke kalian kemarin tuh. Kan kita ada wash dan waste. Nah, di aplikasi ini kita tuh. Kan ini ada katanya off rinse with solvent pre-run. Nah, itu berarti si siringnya akan dibersihinnya sebelum dia ngambil sampel. Berapa kali mau kita lakukan pembilasan? Nah, klik 3. Di sana kan ada kan berapa disuruh. Nah, ini off rinse with solvent post run. Nah, berapa kali? 5. Artinya tahu kan berapa kali kita membilas si siring setelah dimasukin sampel nih ke siringnya. Kemudian berapa kali kita membilas si sampelnya itu? Nah, 3. Klik 3. 2-3 banyak mana? Belum selesai. Iya. Kemudian ada namanya plunger speed suction. Nah, ini maksudnya kecepatan dia. Suction apa? Ini suck. Kan si siring itu di subnya tuh kan. Nah, berapa apa? High, middle atau low? High di sana tadi apa ya? Nah, kemudian bawahnya lagi, geser bawah. Ini geser bawah. Ah, tuh. Kemudian ada namanya shearing insertion speed. Nah, kecepatan dia apa tuh? Berapa? High juga. Udah semuanya? Nominal Kalian Pak. udah? Injection. Perhatikan nih ya. Ini kan ada 3 menu kan, sampler, GC sama MS. Berarti kita baru men-set untuk si sampler, menu sampler. Jadi kita set lagi menu untuk GC-nya lagi. Klik GC. Nah, ini yang kita isi adalah kolom oven temperatur. Berapa suhu kolom ovennya? 200. Enggak, 120 Pak. Berapa? 120. Nah, isilah. Pak. Dulu ya. Kemudian injection temp. 250. 250. Kenapa injection tempnya 250? Harus lebih panas daripada kolom. Agar si sampelnya berubah wujudnya jadi gas. Ya. Makanya dia sama aja, jadi gas dia. Makanya dia harus lebih tinggi suhunya. Kemudian injection mode-nya apa? Nggak ada di sini dong Pak. Ada dibikinnya split ratio di sana? Ada Pak. Ada. Nah, kalau dibikin split ratio itu berarti injection mode-nya adalah split. Kita ubah jadi split. Iya ubah situ dulu. Itu Itu duluan. Ubah jadi split. Split. Nah, Sama dengan injection mode. nah, karena kita buat split, kita geser bawah dulu, paling bawah. Iya, Bawah. geser. Bawah. Paling bawah. Bawah. Berapa split rasionya tadi? 50. Nah, ubah jadi 50. Nah, Udah. nah. Kemudian lanjut ke atas lagi. Tebaran tadi Pak. Iya. Ini flow control mode. Di sana apa dibikinnya? Nah, ada linear velocity di sana tulisannya. ada Pak. Ah. Oh.
Flow control model. 37,2 Linear velocity itu maksudnya gimana? linear garis. Kecepatannya linear. Ya, linear ya. Kok banyak pak? Iya, ubahlah. Nah, karena linear velocity itunya, jadi kita ubah aja linear velocity. Berapa linear velocity-nya? 37,5 pak. Ingat ya, nggak semuanya kita ubah. Coba klik atas. Ini aja. Baca deh pak. Iya, geser bawah dulu. Klik aja atasnya. Tumbas kurang ya pak. Oh, Otomatis berubah dia kan? karena Karena menyesuaikan. menyesuaikannya. Ingat ya, kalau kita ubah jadi ini kan flow controlnya linear velocity, jadi kita ubah linear velocity-nya aja. Nanti yang lain itu akan otomatis berubah. Nah, untuk pulse flow ini nilainya ketentuan 3. Jangan kita otak-atik. Ya, Memang untuk semua sampel 3. iya 3. Yang pulse flow ya. Nah, kemudian ini lagi kita atur. Pak. Nah, di sana ada diatur, Ada pak, kan? 220 pak. Enggak, itu 120, kemudian di hold berapa lama? Oh, 12. Nah, kalau di atas ini namanya initial temperature. Nah, dengerin. Yang atas ini namanya Inisial temperatur. kalau ada 3 dia nanti ada middle temperature dan final temperature. Ini karena 2 kita set cuman ada inisial dan final temperature. Paham? Inisial temperaturnya berapa? Itu. Off time 12,5. Ini inisial temperaturnya berapa? 120. 120. Di hold berapa lama? 30. 3,0. 3 menit. Ubah hold time-nya jadi 3 menit. Hold time. 3. Bisa mau pak. 3 aja. Nah, kemudian rate-nya berapa? Bawah ini. Berapa rate-nya? 20. Rate itu artinya coba Mbak. Rate itu artinya kenaikan suhunya per menitnya. Paham? Nah, ini misalnya berapa final temperaturnya? Isi dulu. Final sampai itu. Hold time-nya. Ya. 220 pak. B 230. Hold time-nya berapa? Time-nya pak 3 pak. 3 pak. B 3. Udah balik nah. Gua balik. Oh letak masih. Oh iya udah masuk. 12. Udah balik sih. Ini otomatis betul. Nah, ini rate ini maksudnya kenaikan suhunya per menitnya. Kita kan awalnya mulainya berapa suhunya? 120. 120. Nanti setiap menitnya akan naik besar 20 derajat. Paham? Kalau kita isi 30 berarti kenaikan suhunya per menitnya 30. 30. Nah, coba klik bawah. Ini waktunya, end time-nya, total programnya. Dari 30. sana kita lihat berapa sih. Geser bawah. Enggak, yang ini. Iya, ini ya. Oh pak. Nah, ini pastikan kolom yang kita gunakan adalah kolom untuk analisa yang kita lakukan sekarang. Kalau sekarang kita analisa asam lemak kan? Nah, jadi kolom yang kita gunakan adalah stabil waves. Nanti kalian bekerja itu yang kalian perhatikan. Kolom yang kita gunakan apa? Ya, nanti udah capek-capek kita buat metode, rupanya bukan itu kolomnya. Ya, kemudian baru kita atur si MS-nya lagi. Ion source-nya berapa?
250 Pak. Nah. Interface time-nya berapa? 250 Pak. Solvent cut time-nya? 3 Pak. Solvent cut time itu artinya kita akan menganalisa nih. Nih. Jadi menit 0 ke 3 ini itu diperkirakan adalah peak dari si solvent atau pelarut yang kita gunakan. Jadi data itu tidak akan kita ambil. Nanti data yang kita ambil adalah dari menit ke-3 sampai selesai analisa, sampai 20 tadi kan. Paham? Itu arti solvent cut time. Mister bawah. Kemudian start time-nya berapa tadi? Time-nya Dari 2 menit Pak. Dari sini alasannya. Dari solvent cut time kita kan 3, makanya startnya dari 3. End time-nya berapa? 10. Kok 10? Berapa tadi total programnya? 20 Pak. Buat 20. Kemudian start presentnya berapa? 35 Pak. 35. N-nya berapa? 500. 500. Sudah teratur semua metodenya kan? Ada yang mau ditanyakan? Pak yakin bingung kalian rumah? Lanjut saya dulu. Kalau ada lagu Iya Pak. Nah, kalau udah buat metode, kita apakan metodenya? simpan. Simpan lagi. Buat folder baru aja Pak. Sampai Coba up dulu. Up coba. Ada Up. Bapak. Nah. Iya, up. Buat folder baru. Iya itu. Buat kromatografi 2023. Grup Gatang Sela. Download kan. Kita untuk lakukan ngirim juga download di sinyal. sini. Oh, itu downloadnya Pak. Caranya klik acquisition. Klik download initial parameter Dari bawah ya Pak. yang paling bawah. Itu fungsinya untuk mengirim Sinyal ke alat. parameter yang kita atur di sini ke alat isinya. Sinyal aku gitu kan. Parameter yang kita atur sini ke alat isinya agar si isinya bekerja berdasarkan parameter yang kita atur. Kalau di aplikasi kan setelah kita klik download kan, sebelum kita mau nginjek apa parameter yang harus kita perhatikan? Ada 3 tuh kan. Oh, LC-nya ready. LC-nya ready, Itu baseline-nya kembali ke Yang untuk ini itu juga ada juga yang harus kita perhatikan. Yang pertama gisinya ready, MS-nya ready. Kalau udah ready keduanya baru kita boleh melakukan injeksi. Kalau belum ready belum boleh kita injeksi. ditunggu lagi Pak. Ya tunggu. Makanya banyak menunggu. Pilih sampai login. Sampai logis sama kayak di aplikasi. Ini nama anak Pak. Sama kayak di aplikasi. Ini M minyak goreng tanggal bulan tahun. Ini bener M1 M M2 aja Pak. aja. Oke. Data file-nya pilih tempatnya dulu. Oh, mau pilih Pak. Sama kayak aplikasi ya. Mana taruh aja Pak? Kan udah benar foldernya tadi tuh. Di mana Pak? Iya, carilah mana folder lokal kalian tadi. X aja dulu. Tenang lagi. Udah benar kan? Udah Pak. File name-nya aja. namanya Sama kayak aplikasi. Oh, kita nyimpan ini mah. ada Bikin minyak goreng apa? Bimoli Pak. Iya, betul.
Nah ini buat juga apa nggak apa nomor urut. Iya Pak, depannya Pak. Oke. Nah ini vial. Vial keberapa tuh? Ketiga Pak, tidak Pak? Nada nomor berapa? Kalau dari kiri ke situ Pak nomor Dia- 2 Pak. Tuh. Nah, injection volumenya berapa? Ada nggak di apa? 5 UL. Iya. 5 mikro. Mikro. Dan- Ini Nah, ini ambil tuning yang tadi kan kita melakukan tuning kan? Nah, kan Bapak suruh ingat-ingat Oh, mana iya. kontennya. di mana tadi? Berapa? Atas lagi. Terus Up, mana Pak? up, Apa tadi sih? up, data, data. Rawanan. Nah, paling bawah 25 apa gitu. Kromatografi. Atas. Iya. Kita langsung tanggal lagi nih. Jauh kali ya kursornya tuh. 18. File gedenya namanya apa makanya itu? Nanti kamu Bapak suruh ingat nih, ingat. Langsung tanggal gitu Pak. Ini streaming 2023 kan. Udah? Berapa? Oke. Udah. Kalau udah, baru klik download. Download di sini Pak. Ya, acquisition. Ini Pak. Enggak ada kita buka. Ini, Pak? Iya, acquisition download. Apa beda download ini sama download itu Pak? Sama, tapi biar satu tempat aja kita. Biar nggak bingung-bingung. Jadi kita nggak ada mencet-mencet ini Pak. Iya. Yang acquisition di atas. Kita kan nama. Download. Biar di satu menu aja kita Dia kan bekerja ini ada semua. juga download kan. Kupikir di sini gitu. Udah tunggu sampai Selesai selesai. juga meternya. Iya, di aplikasi ini. Lihat itu. Nanti nunggu 20 menit gitu Pak. Kan apa ngecek ya kan? Iya, Pak. Hitunglah sesuai nggak dengan yang kita set tadi. Bisa bermeter aja Pak. Boleh. Itu kan nama aku. Itu Bapak tadi yang mau Ya udah. Kan aku. serius nih. Trackmu yang itu tadi Pak. Bapak kita aja. Sini apa yang sebelahnya? Ini bola dibuka dapat bawah kamera lagi. Itu tengok atasnya. Panjang ini. Itu masih nada. Ini metode tadi. Kalau aku tuh handphone. Ya, Kita media radio. gitu. Itu maksudnya. Udah sulang. Tuyul. Aku nih lawak sih. Udah lah, waduh. Garing. Ya Allah, mengeluh.